kegiatan saya waktu dulu kelas 4 SD, ekstrakurikuler saya itu ikut tari-tarian daerah. Kemarin ada anak Bapak Kapolres, mantan Kapolres ya, dia ikut testing akpol, kalah, gagal. Padahal bapaknya mantan Kapolres, habis itu menjabat Wakapolda, gagal kok. Setelah kejadian kemarin, ya, Abang tuh ada merasa kayak seperti shock gak sih Bang? Kaget gitu loh. Kaget. Kalau gini loh, kalau dalam hati saya gini. Kaget itu nggak merasa nggak kerja lagi di tempat biasa gitu. Tidak, saya gini. Saya itu prajurit. Peraturan yang saya dapat dari awal itu adalah kalau masuk ke instansi itu harus pertama Satya Prabu. Setia kepada negara dan pimpinannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu ibaratkan bekerja seperti apa yang harus kita lakukan. Contoh gini, kalau institusi maunya institusi kita itu seperti apa, ya itu yang kita lakukan. Jadi jangan tiba-tiba kita dibuat seperti misalnya kayak gitu yang kejadian itu, tiba-tiba nggak mau lagi saya kerja, gitu kan? Saya nggak mau lagi. Enggak, saya nih ya Bang, saya cinta institusi saya cinta semua pimpinan-pimpinan saya. Tapi kalau saya dibilang harus bekerja tidak seperti itu lagi, ya itu yang terbaik buat saya. Contoh, apa yang terbaik buat saya? Buktinya, saya tetap berkarya di Humas Polda Metro Jaya. Dan sekarang punya YouTube lagi. Nah, tapi kan pasti gini Bang. Kadang-kadang biasanya Bang kan ini nih Ryan Mas Blackbone kan suka berkeliling. Nah, tiba-tiba nggak di situ lagi, ada dong merasa kayak enggak, sebelumnya juga saya nggak di situ. Kan saya udah 23 tahun dinas. Sebelumnya juga saya nggak seperti itu. Saya sebelumnya nanganin narkoba. Sebelumnya beberapa puluh tahun sebelumnya saya nangani curanmor. Iya kan, itu kan ibaratkan saya udah pernah di curanmor, di kriminal umum. Saya udah pernah di narkoba. Saya pernah udah di Sabara, patroli. Saya pernah di Humas. Saya pernah di ini. Itu masih di dalam institusi. Kan ada istilah, apapun yang terjadi dengan kapalnya jangan loncat, gitu kan? Harus stay in the boat, Nah, gitu. tapi kalau kayak liputan-liputan TV itu Bang kan banyak yang bilang nih Bang, itu paling settingan, apa segala macam, nangkap itu pasti udah disetting gitu kan. Itu sebenarnya gimana Bang? Jadi gini, di awal kan gini, kita mengarah ke settingannya dulu ya. Jadi di awal gini, orang mengatakan itu settingan, tapi lambat laun mereka mikir. Karena mereka bilang itu settingan, mungkin dulu atau sebelum-sebelumnya atau di tempat lain ada yang sudah ketangkap gitu kan. Saya nggak tahu, ya kan? Nah, pada saat kita kebetulan Ryan Mas Blackbone itu sering nangkap, ya kan? Patrolinya dari jam 11 sampai jam 6. 11 malam sampai jam 6. Ya pasti nangkap. Dan minimal yang mabuk, ya kan kita muter-muter setengah mampus dari 7 jam nggak ada yang kejaring. Ya kita misalnya menjaring di kolam yang kosong aja, misalnya kita jaring gini, jaring terus, ya entah apa yang dapat kan pasti ada, gitu kan. Nah, sama seperti itu. Jadi di awal memang banyak orang bilang settingan. Bahkan sampai hakim pun pernah menganggap itu settingan. Sampai ketika yang saya tangkap itu masuk ke sidang. Masuk ke sidang? Pengadilan. Abang ada di sidang itu? Saya saksinya. Saksinya. Jadi kan kalau nangkap itu kan kita jadi saksi. Saksi penangkap. Jadi pada waktu itu masih gabung sama televisi itu. Jadi di segmen itu ada yang saya tangkap pada waktu itu guru honorer yang jadi penjual narkoba. Gitu. Awalnya ketemu, bukan saya nangkap langsung itunya orangnya. Karena saya kan Sabara, patroli di jalan begini, mencurigakan. Kan saya kayak Spiderman. Spiderman ketemu penjahat merinding gini kan. Saya periksa. Ternyata dia bawa narkoba. Nggak mungkin dong kalau orang bawa narkoba, kan gini, kan saya bekas
mantan reserse narkoba. Nggak mungkin dong pas dia bawa narkoba gini. Kamu pakai narkoba. Gitu nggak mungkin dong. Terus kamu beli narkoba. Nggak mungkin dong. Yang pertama saya tanya, kalau udah ada barang buktinya, kan pertama saya tanya, dari mana? Itu kan? Nggak mungkin dong kami diam-diaman kayak pacaran yang marah kan. Udah saya tangkap ada narkobanya. Gitu kan? Nggak mungkin dong lihat-lihatan. Pasti saya tanya, dari mana? Gitu kan? Dari mana? Gitu kan? Ya udah dengan persuasif yang sangat baik dan sangat profesional. Akhirnya dari sini, gitu kan? Ditelepon juga orang-orang yang berkepentingan lagi tidur, gitu kan? Ya udah ditunggulah sampai pagi, ya kan? Akhirnya pas udah bangun, di mana rumahnya? Itu. Akhirnya kami tangkap orangnya yang jual, dapat banyak barang buktinya. Akhirnya pas kita tangkap yang jual ini kan nanya lagi, dari mana? Kan? Itu aja ya. Iya dong, ya kan? Dari sana, gitu kan? Itu singkat ceritanya. Dari sana, gitu kan? Oke, kita ke sana. Pergi kami ke Kemayoran. Tadinya dari Pondok Kelapa ke Kemayoran. Nah, udah saya ke sana. Itu masih di-record tuh, Bang? Record terus. Pas rupanya sana nyampe udah jam 9 pagi. Nah, rupanya karena dia sering ngisap, akhirnya udah drop, ketiduran. Pas kami masuk ke situ, lagi ada dia. Lagi ada dia. Pas berisa, banyak barang buktinya. Udah kan? Udah pasti tanya, dari mana? Gitu kan? Dari sana, Pak. Gitu. Kalau ini urusannya reserse narkoba nih. Akhirnya urusan reserse narkoba pakai bersurat. Soalnya lembaga yang ada kurungan-kurungannya. Udah, saya antar semua ini ke Polres. Nah, udah selesai itu kan diberkas dong. Nah, setelah 3 bulan baru sampai dong ke pengadilan. Ya kan? Sampai di pengadilan kan saya harus jadi saksi dong. Kan saya yang nangkap kan. Pas sudah sampai di pengadilan, lah saya belum ketemu bapak itu, bapak hakim itu dari Lampung dia tadinya. Nah, orangnya putih. Nah, setelah itu Pak A namanya. Nah, setelah itu dia ketemu saya lagi di ruang tunggu. Saya kan di situ lagi saksi, dipanggil saksi sama jaksa. Terus datang Pak A itu bilang gini, "Hei, Marita, kamu ngapain di sini?" "Saksi, Pak." Saya bilang gitu kan. "Oh ya udah, jangan pulang dulu, nanti foto." "Siap." Gitu. Nah, udah masuk dia. Nah, ini jaksa manggil saya. "Pak, udah Pak, ayo Pak." Nah, kalau yang Kristen kan berjanji kan, nah kita gini, "Saya berjanji dengan ini akan memberitakan yang sebenar-benarnya, semoga Tuhan menolong saya." Udah. Loh, Ambarita saksinya. Hakimnya tadi. Iya. Loh, ini saya kira settingan. Ternyata beneran tuh nangkapnya. Itu. Ternyata bukan hanya sampai di situ aja. Ternyata bapak itu bukan hanya di situ aja. Yang jadi hakim saya saksinya. Masih ada tiga lagi. Dua. Satu begal, satu narkoba lagi. Dan itu terbukti, bukan settingan, karena sampai pengadilan kan? Nah, itu akhirnya orang-orang pada ini. Nah, yang saya pada saat itu ada orang bilang settingan, nggak saya balas, nggak saya ini karena saya nggak punya kewajiban untuk membalas itu atau segala macam itu saya nggak punya kewajiban untuk bilang ini nggak ngapain gitu kan. Mau orang melakukan settingan terserah, bukan saya gitu. Makanya bisa bertahan saya sampai tayangan itu segala macam nggak ada yang komplain itu settingan. Kenapa? Karena memang itu beneran. Nah, selesailah itu, ketemulah yang sering membuat itu. Ada korban-korban yang pelakunya saya tangkap. Dulu kita ada tim anak-anak muda semua yang memang bekerja tanpa pamrih kayak gitu, yang nanganin media sosial, analisa semuanya tentang keluhan-keluhan masyarakat juga. Jadi saya ada tim dulu satu yang khusus menjawab DM di Instagram. Akhirnya karena DM itu nggak ketampung, kita bikin WA. Jadi kita nggak tayangkan WA ini di channel YouTube atau di Instagram, enggak.
setiap ketemu Pak RT, setiap ketemu orang di jalan, nah ini nanti hubungin ini hotline. Kan kita udah tahu orangnya, nanti hubungin ini, nanti hubungin ini. Jadi kayak agak-agak mirip di Amerika gitu. Jadi dikasih business card, tapi kita bukan business card, dikasih nomor telepon. Jadi semua keluhan-keluhan masyarakat itu tertampung. Jadi kadang jadi kayak ini juga sih, dibilang overlapping juga enggak sih sebenarnya, cuman karena itu memang udah tugas dan kewajiban. Contoh nih, Pak, tetangga saya itu sering ribut Pak, berisik gitu kan. Lah, maksudnya gimana tetangganya ribut? Akhirnya, Bang, ini gimana nih yang? Kata anak buah saya kan ada Bimas, ada Pak RT, ada Pak RW, Satpam. Bilang aja dulu, hubungin dulu Pak RT atau Bimas setempat yang lebih dekat kan. 88.000 hektar kurang lebih Jakarta Timur itu kan kita tetangga yang nyanyi-nyanyi juga. Terus ada yang bilang kayak gini, Pak, di DM itu, Pak, tolonglah Pak, di sini anak-anak kecil berisik banget Pak. Di jalan main bola gitu kan. Terus ditanya anak buah saya, di mana itu Bu? Gitu kan. Di foto lah. Jam berapa Bu kejadiannya sering? Itu Pak, jam 7, kadang jam 5 sore. Ya nggak apa-apa lah, mereka main bola di situ. Gimana sih? Kecuali kalau jam 2 pagi cuman kita kan nggak bisa jawab seperti itu. Ya Bu, nanti dihubungin dulu Bu, Pak RT RW-nya, dia main. Pokoknya semua kita jawab. Karena orang yang main bola. Iya, jadi nah akhirnya kita kan nggak boleh bilang seperti itu kan, tapi kita juga bilang harus dihubungin Pak RT RW-nya, dihubungin juga Bimas setempat, karena kita kan menangani semua. Nah, akhirnya masuk semua komplainan-komplainan masyarakat itu bisa kita pilih. Nah, kita pilih yang memang ada tindak yang merugikan masyarakat. Contohnya seperti copet Pasar Rebo itu. Iya kan? Nah, itu sebenarnya pertama faktor luck, kedua faktor profesionalitas gitu kan, karena kita menangani semua, karena sekarang ini kan media sosial kan. Nah, setelah kita tangani secara media sosial, nah ternyata ada lebih dari 25 laporan di angkot Pasar Rebo itu sering ada copet gitu kan. Nah, akhirnya kita akumulasi, oh ini nanti sering kita patroliin. Nah, ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa itu berpihak sama kita. Ya kan? Dilalahnya pas saya lagi lewat situ ada angkot jalan. Ya kan? Saya biasa langsung merinding bulu saya kan. Nah, karena saya melihat juga di dalam itu, bayangin aja di belakang 3 tambah 1 orang, ya kan? Di depan supir tambah 1 orang. Ternyata yang 3 ini komplotan. Korbannya yang mau 1 orang ini. Udah gitu disabilitas lagi. Orang korbannya ini tangannya gini. Nah, saya geplak juga itu kameramen saya itu gara-gara ketawa, ini kurang ajar banget ini copet ini. Udah disabilitas masih dicopet aja gitu kan. Itu modusnya. Jadi mereka 3. 1 pura-pura nawarin urut, yang 1 lagi mengalihkan perhatian, yang 1 eksekusi. Dicari yang memang lagi capek dan lemah yang masuk di angkot itu. Dilalahnya ketemu sama saya. Pas banget. Saya lihat kan, kok aneh ini. Saya suruh minggir. Mereka udah ketar-ketir semua. Udah ketar-ketir semua. Udah gitu, ya bukan masalah suku sih. Dari kami juga, ya kan? Ternyata pas saya periksa, yang membuat saya tambah yakin, dia kertas-kertas yang kayak selebaran gitu, dibuang, diumpetin. Nah, terus habis itu tasnya diumpetin. Nah, semuanya 3-3-nya, 3 di belakang, 1 di depan, 3-3-nya empat-empatnya pakai tas gembok. Tas gembok. Tas gembok itu yang hitam. Nah, selesai itu kok semuanya pakai ini nih, dalam hati saya kan cowok semua Bang. Cowok semua. Akhirnya saya kan belum tahu nih, kan 4 di belakang, 2 di depan. Saya belum tahu, awalnya saya belum tahu nih siapa ini calon korbannya, siapa ini pelakunya. Pas saya profiling, oh, yang bertiga nih tasnya sama semua ini. Yang 1 tasnya gede-gede habis pulang dari kampung. Saya suruh turun. Saya periksain tasnya. Ternyata yang 3 tas gembok itu yang di belakang itu isinya nggak ada. Isinya kardus doang. Jadi hanya kamuflase doang. Nah, yang di depan pura-pura nggak tahu. Akhirnya 3-3-nya saya pisah. Saya tanya,
Nah, udah saya tanya, muncullah pertanyaan. Akhirnya mereka mau nyopet. Tugas masing-masing udah ketahuan. Nah, saya kan supir sama yang di depan kan belum ketahuan tuh. Yang di depan. Nah, pas saya jalan, ini dia di sini duduk. Saya jalan doang gini. Tunggu kau, saya bilang gitu, saya jalan, saya balik lagi. Saya jalan, dia ngelirik gini. Ah, ini ikut ini dah. Berisa tasmu saya bilang. Ternyata tasnya juga kosong. Kosong juga? Iya. Cuma ini. Saya tanya, iya Pak, dia bosnya Pak, katanya. Oh, kau. Akhirnya saya panggil lah reserse Ciracas waktu itu. Udah ditanganin, dicari korbannya di situ. Nah, disitulah apa kalau kita masalah tadi yang apa namanya dibilang settingan seperti itu. Saya nggak perlu jawab, kan? Saya nggak perlu bilang, wah itu bukan settingan, sok tahu kamu gitu. Lah memang kita kan nguras energi untuk jawab itu. Ngapain waktu? Iya kan, ngapain kita berdebat? Toh juga kalau berdebat menang juga nggak ada gunanya, kalah juga nggak ada gunanya seperti itu. Kalau dalam hati saya, lah saya enjoy, saya senang kayak gini. Naik motor tiap malam, coba kerjaan di mana lu? Muter-muter. Tapi itu jadi termasuk dinasnya Awang juga ya jadinya ya. Iyalah, makanya kan melakukan pekerjaan itu dengan senang hati kan. Tapi karena tergantung pribadi sih. Saya juga melakukan pekerjaan dengan senang hati. Saya senang di depan komputer, saya senang di depan media sosial, saya senang bikin konten. Ya kan? Kontennya sama ada Bang Jacqueline di situ. Udah gitu, kita kontennya dibiayain. Ya dong. Kameranya saya dibeliin kamera 3 dibeli. GoPro. Iya, enggak maksud saya yang di Polda. Yang di Polda, maksud saya kalau di Polda 3 kamera dibeli. 6402, Alpha 7 Mark III 1. Hancur-hancur semua dibeliin sama Saramonic, Pak. Udah. Nah, kan saya bilang di mana aja saya senang aja. Senang aja ya. Nggak ada cerita, oh saya nggak mau kerja. Oh, salah. Tapi Bang, apa sih Bang momen yang paling dirindukan? Momen yang paling dirindukan ya hobi saya. Muter-muter motoran. Karena sebenarnya apa ya, saya bilang kelihatannya doang itu keren. Pakai rompi kan. Emang keren sih Bang? Iya, pakai 6 hour kelihatannya doang. Abang belum lihat aja deketin saya, baunya minta ampun. Lah gimana pakai rompi itu keringetan. Itu beratnya 15 kilo. Terus magazin 3, terus bawa apa 6 hour, terus bawa 6 hour pendek. Udah kayak gitu. Itu sebenarnya keren gitu. Cuman karena hobi mutar-mutar. Nggak berasa ya Bang ya? Di mana pekerjaan sekarang ini hobi mutar-mutar digaji sama negara. Cuma ya istilahnya menanggulangi penyakit masyarakat. Setidaknya orang mau melakukan kejahatan takut gitu. Daripada enggak ada. Nah, di situ harus kita tahu sebenarnya. Jangan kita seperti gini. Kenapa pemain tinju harus ada sparring partnernya? Karena bertinju itu lawannya ngelawan. Iya kan? Makanya kalau nonjokin samsak terus senang aja gini, takut. Harus ada yang dilawannya dan yang lawan itu harus melawan. Sama seperti kayak patroli itu. Kalau patroli itu, kalau menurut saya, kalau patroli hanya preventif pencegahan, nggak apa-apa sih mutar wiu. Tapi setidaknya kita harus ada patroli juga silent supaya apa? Bisa menangkap. Kenapa bisa menangkap penjahat pas di jalanan? Supaya ada efek jerah. Nah, maksud saya kayak petinju tadi, penjahat itu kan pintar juga. Iya kan? Nah, kalau misalnya lagi udah sepi, dia beraksi. Iya kan? Oke, nggak apa-apa lagi sepi. Dia beraksi, ternyata masih ada yang senyak polisinya. Harusnya seperti itu kan? Sama kayak tawuran remaja. Ini saya kasih tahu ya. Mereka itu pintar. Tapi lebih pintar saya waktu itu. Jadi gini, karena saya udah sering mutar-mutar gitu kan, angin kan gitu kan. Kalau mereka bilang itu polisi itu angin, kalau saya badai namanya. Nah, jadi mereka itu pintarnya, dipikirnya pintar ya awalnya. Mereka mutar-mutar nih, nyari-nyari polisi ada nggak gitu kan. Habis itu aman gitu kan. Mereka timpuk-timpukan, bacok-bacokan. Nah,
setelah saya lakukan pendalaman lagi, akhirnya saya tangkap lah semua, dapat lagi gitu. Akhirnya mereka mulai lagi nih, mereka ada cepunya. Oh ternyata polisinya nggak ada pas pada saat nanti dari jam 5:30 sampai jam 7 pagi. Di situ aja kita bacok-bacokan gitu kan. Ternyata saya nggak gitu. Saya juga masih ada sampai jam segitu. Gitu kan. Akhirnya saya tahu mereka dari media sosialnya, udah saya tangkapin aja. Nah, mereka berevolusi lagi, lebih pintar lagi gitu kan. Lebih pintarnya gini. Kita jangan di timur. Kita di tempat lain aja. Padahal mereka orang Jakarta Timur kan. Nah, udah selesai mereka tawuran, gitu dipikirnya pulang jam 7, jam 8 ini. Saya masih ada. Saya tangkap mereka gitu kan. Nah, contoh-contoh seperti itu yang membuat pekerjaan saya itu pada waktu itu efektif. Seperti itu. Harus lebih pintar ya Bang ya. Harus bisa macam-macam. Sama kayak petinju itu, harus ada sparring partnernya biar tahu musuh itu ngelawan. Sebelum kejadian udah ini duluan. Jadi kan polisi itu tugasnya juga pencegahan. Ada juga yang lagi beraksi. Bahkan pernah juga saya nangkap senjata api. Yang dia bawa senjata api. Wih. Iya, itu lebih parah lagi itu. Itu perlawanan dong, Bang? Hah? Perlawanan? Melawan, karena dia tahu dia bawa senjata api. Cuman itu lucu Bang ceritanya. Jadi senjata apinya itu kan kecil. Rakitan. Rupanya dia diselipin pinggangnya. Jadi pas saya berhentiin, dia jalan Komarudin, sepi itu pinggir tol. Nah, mungkin karena ini kita pekerjaannya, ya enggak gitu sih, karena pekerjaannya itu kita memang lakukan dengan tulus ya agak klise sih sebenarnya, tapi emang itu kejadian. Nah, dia naik motor, padahal kita di belakangnya, dia pas kita deketin, dia nggak ngeh. Kayak ada yang membuat silencer di knalpot motor saya, pas berhentiin baru dia gelagapan, pas diberhentiin kamu mau lari udah pegang banting. Nah, pas gelut-gelut kayak gitu. Nah, saya dapat tas pinggangnya. Nah, pas saya buka tas pinggangnya ada letter T yang buat motor itu, sama ada magnet buka kunci motor itu, sama dia bawa ada kayak jimat-jimat gitu. Nah, pas saya udah ketemu letter T, saya udah senang dong. Pas lihat lagi motornya bekas di ini. Motor curian juga. Nah, motor curian juga yang dipakai mau nyolong. Nah, pas saya dapat itu, dia mau rebut-rebutan tas ini udah gulat-gulat nih. Gulat sampai ngeborgol tangan aja. Nah, pistol yang rakitan yang ditaruh di pinggangnya itu mungkin bergeser sampai ke selangkangan. Akhirnya saya nggak ngeh dong, karena saya udah ketemu barang bukti, udah puas dong saya. Saya mau cari, kita harus cari ini barang bukti yang lain gitu kan. Pas naikin ke mobil, pas mau saya periksa lagi, rupanya dia udah gini-gini. Kan saya bergol belakang, dia udah mau ambil senjata api itu. Udah langsung itu udah marah-marah itu, ada anak buah saya. Aduh, itu kalau telat sedikit ya Bang. Iya, udah marah-marah. Wis Bang, ini tembak aja ini Bang, katanya. Waduh, jangan Bang, ini sudah diborgol, nggak ada ditembak. Saya bilang, udah Bang, tembak. Enggak, saya bilang gitu. Bawa ke kantor, akhirnya dibawa ke kantor, kami serahin ke reserse kriminal, baru kita kembangin bersama-sama, karena takutnya ada juga yang bawa senpi kan, karena kita bahas selanjutnya. Akhirnya dibawa kembang, ya itu kita pulang-pulang jam 1 siang. Yo Allah, kalah syuting. Oke Bang, ini terakhir Bang. Saya baca banyak banget komen terutama di tempat Abang. Ada gak sih kemungkinan untuk akan kembali lagi? Ini pasti pertanyaannya dia. Enggak gini. Ya, kalau soal itu gini ya, kita kan ibaratnya apa yang terbaik buat institusi ini, itulah yang terjadi. Karena saya hanya ibaratkan, saya hanya melakukan tugas saya, apa yang harus saya lakukan untuk melindungi masyarakat. Kalau misalnya dibilang ada kemungkinan nggak kembali itu, semua itu kemungkinan itu pasti ada. Kalau memang institusi membutuhkannya. Tapi kalau institusi lebih membutuhkannya, saya harus memperkuat di Humas Polda Metro Jaya, itu bukan urusan saya. Itu yang penting saya melakukan apa yang harus saya lakukan dengan yang terbaik dan sebaik mungkin. Dengan kayak gini pun
saya udah bekerja, tahu Iya. kenapa? Saya kan bisa nanti bilang gini, Bang, mampir di YouTube Polda Metro Jaya di Ojek Sabar ya. Kan ada kayak gitu. Keren. Abang, terima kasih banyak Bang udah mau Siap. mampir di Nyantai Bareng. Sukses buat Abang ke depannya. Siap, terima Yang pasti kasih. banyak banget yang kangen sama Abang sama Siap, konten-kontennya siap, Abang. Pokoknya siap, sukses ke terima depannya. kasih. Siap. Oke sahabat, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.